Prambors Radio. 105,1 FM Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hello, kaulah muda. Bingung ya suara DC lagi? Iya, seperti biasa kalau hari Jumat, nah minggu ini giliran DC yang bakalan ada di Prambors Ngobrol, edisi hari Jumat 1 Oktober 2021. Aduh, seneng banget kaulah muda. Biasanya nih kan ya, kalau dengar lagunya Sayap-Sayap Pelindung, cuma ada di playlistnya Prambors. Hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih. Halo, sama yang nyanyi Sayap-Sayap Pelindung. Hai. Ada Virtus. Oh my God. Halo. Kalau muda semua. Hari ini yang ngobrol bareng DC ada Kamika dan Kak Ruben. Kak Madanya mana? Yap. Nah, Mada lagi sibuk mengurusi peliharaan kita karena kita mengharapkan peliharaan kita ini untuk cepat-cepat melahirkan. Jadi Mada lagi sibuk ngurusin itu sementara kita lagi bisa interview. Kita bisa interview. Seru banget. Salam lah nanti sama Kak Mada ya. Wah kalau udah balik, semoga cepat melahirkan peliharaannya. Amin. Amin. Kamika sama Kak Ruben gimana kabarnya? Baik. Baik sekali, sehat-sehat. Apa kabar? Aku baik. First of all, aku pengen bertanya dulu, apa yang kamu rasakan sewaktu bangun pagi tadi, Kak Ruben dan Kamika? Biasa Apa aja ya? sih. Maksudnya ya, Biasa aja sih. mungkin ya bersyukur lah sehat gitu kali ya. Merasa Yes. pagi ini sehat dan semangat dan karena banyak yang lagi dikerjain kali justru selain stres tapi juga jadi semangat juga gitu. Happy ya Iya. bawaannya ya, karena ada sesuatu yang Iya. sedang dikejar. Kalau Kamika? Dan ada sedikit excitement untuk sekarang ini sih, interview ini karena Wow, kita Woi. terutama kayak sebagai di Overtune sudah lama banget gak interview gitu, mau interview untuk majalah, kayak untuk radio, untuk apapun tuh kita udah lama banget Aku juga excited banget. Iya. Pertama kali dikasih tahu sama Gary, manajer kita kayak, oh ini ada Prambors Makassar mau interview kayak pertama Prambors terus Makassar ya, jadi very exciting sih, sangat senang. Iya. Wow, berarti excited dong ya. Ini excited karena Prambors atau karena DC? Prambors. Iya. Karena DC juga. Aku pulang aja. Kesatuan. Sehat-sehat kabarnya. Aduh, senang banget. Pokoknya terakhir ke Makassar itu kapan? 2019? Pas aku nonton mungkin ya? Waktu di acaranya Semansa. Tadi kita baru diingatkan akan hal itu. Jadi, iya terakhir kali kita manggung di Makassar 2019 artinya. Udah cukup lama. Kita kayaknya dari pertama kali manggung ke Makassar tuh biasanya setiap tahun pasti balik ke Makassar gitu. At least sekali untuk manggung gitu. Makanya ini kayaknya paling lama dalam karir profesional kita gak ke Makassar. Berarti setiap tahun ada jadwal ke Makassar ya? Biasanya ya. Semoga nanti kembali lagi. Amin. 2020 Semoga masih ditunggu. Pokoknya mudah-mudahan tahun depan lah ya. Tahun depan udah bisa main-main ke Makassar. Berarti total 2 tahun ya. 2 tahun pandemi. Gak kemana-mana kah? Cuman di Jakarta aja? Cuman di rumah. Cuman di rumah. Detail banget. Cuman di rumah. Tapi gak kemana-mana. iya sih. Nggak, kalau keluar kota sebelah sempat ke Bandung untuk kayak liburan sama sepupu-sepupu gitu. Tapi kayak sisanya 99% di rumah sih. Itu kan masih dalam Pulau Jawa ya? Iya, belum Kalau keluar keluar lagi. Pulau Jawa belum ya? Berarti 2 tahun ini belum ya? Udah mau 2 tahun enggak ya? Belum. Iya, belum. Berarti udah lama banget ya? Iya. Gara-gara pandemi kayak gini ada tercipta hobi baru nggak sih? Di rumah aja gitu? Ada hobi baru yang muncul di awal-awal pandemi. Apa tuh, tapi bercocok tanam? Oh, Ruben pernah coba ya? Pernah tertarik, pernah pingin dan masih tertarik sih, cuma belum sempet bang. Aku dulu pernah nyobanya lukis, tapi iya. kayaknya cepet juga untuk nurun gitu kali ya. Maksudnya awal kan dengan adanya banyak waktu luang gitu-gitu, rasanya pingin banget nyobain hal baru. Tapi iya kayaknya ada juga spark yang cepat hilang gitu. Kayaknya aku cepat sadar kalau aku nggak bertalenta di skill melukis, jadi udahan sekarang udah nggak lagi. Sekarang hobi dan kerja juga jadi blurry sih. Iya benar. Jadi balik ngemusik lagi nih. Iya sih, dan itu yang bikin kita seneng sih, karena sempat akhirnya jadi bikin konser dari rumah, itu kita
mungkin selain di sisi musik kita jadi belajarin sisi ya selain bisnisnya mungkin sisi produksi videonya gitu. Jadi belajar macam-macam lah walaupun masih seputar musik juga gitu. Berarti pandemi bukan cuma ada hobi baru yang meskipun udah surut juga sekarang, tapi jadi produktif juga ya. Kemarin sempat ngebuat virtual konser. Ini selamanya live atau selamanya live apa nih? Selamanya live. Selamanya live. Part 1. How it feels? Puas dan menyeramkan dan challenging banget aja sih, karena kayak yang tadi Ruben bilang, ini semuanya kita buat sendiri. Dan sebelum ada pandemi ini kayaknya kita belum kepikiran untuk membuat konser sendiri ataupun mengkonsepkan sebuah acara sendiri. Jadi puas sih sekarang yang part pertama udah selesai kemarin, dan untungnya walaupun ada 1 atau 2 kendala, tapi akhir-akhirnya semuanya terlewati dengan baik gitu, dan belajarnya banyak banget. Jadi justru excited sih untuk kedepannya, pengen coba bikin yang konsepnya beda lagi, pengen ngurangin kesalahan, dan pengen nyoba yang lebih gila lagi gitu. Dan kayaknya itu yang seru tentang menjadi seorang pekerja kreatif. Asik. Keren. Selamanya live ini part 1. Part 2-nya apakah virtual konser lagi? Atau udah bisa tatap muka? Karena sekarang kabarnya konser udah bisa nih kan ya. Meskipun banyak banget. Iya, meskipun banyak banget sebenarnya hal-hal yang harus dipersiapkan ya. Tapi gimana nih kalau dari teman-teman di Overtones? Waktu kita merencanakan selamanya live sih belum ada berita bakal akan ada tampil offline lagi gitu kan. Jadi memang kami rencanakan part 2-duanya pun di digital. Dan iya sih, mungkin part 3 akan langsung. Part 3 mungkin ya, mungkin. Kemarin lagi trending banget kan ya untuk berita itu tentang udah diperbolehkan lagi untuk manggung dan juga kayak acara pernikahan besar gitu-gitu. Dan itu kayaknya emang kabar yang ditunggu-tunggu banget untuk kita, untuk kami semua. Tapi ya lagi-lagi itu sih, pingin juga memastikan mungkin semua penyelenggara acara yang udah dengar berita itu semuanya benar-benar respect juga lah tentang protokol-protokol yang udah ada gitu. Jangan sampai kita kecepatan juga untuk bikin konser gitu. Benar, jangan sampai gegabah. Benar. Jangan sampai membuat klaster baru kan ya. Jadi segala sesuatunya harus diperhitungkan lagi ke depannya, kira-kira apakah akan tambah merugikan atau malah membuat sektor ekonominya kita semakin terbuka lebar gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan sih kabar baiknya selalu berdatangan aja ya, dan corona juga perlahan tapi pasti semakin menghilang. Jujur aja, aku juga yang di sini kangen banget untuk nonton konser. Untungnya kemarin 2020 sempat ada konser di awal tahun. Itu konser terakhir yang gue nonton. Terakhir. Kalau konsernya bukan konser sih, waktu The Overtones datang itu adalah konser kedua sebelum terakhir yang gue nonton di Makassar. Jadi 2020 masih sempat. Untung masih sempat. Nah, sekarang kangen udah hampir 2 tahun juga kan ya nggak nonton konsernya virtual. Apa sih rasanya konser virtual? Sebagai produsernya sih mungkin seru lah ya. Banyak kayak tadi, apalagi bagi kita biasanya musisi yang lebih tampilnya aja sekarang belajarin banyak hal teknis lain. Seru gitu. Cuman ya mungkin emang bagi yang penonton emang tetap beda kali ya. Masa kita pun sebagai misalnya nonton konser virtual band-band favorit kita pun tetap beda sama yang mungkin kalau bisa datang di situ langsung gitu kan. Jadi, euforianya beda ya. Tapi untuk sementara kompromi yang bagus lah. Benar. Emang sekarang untuk saat ini kita harus berkompromi dengan keadaan ya. Meskipun sebenarnya kangen banget dengar orang sing along kayak gitu pas nyanyi bareng. Bener. Lampu-lampu konser tuh kayaknya terngiang-ngiang banget gitu kan ya, kalau tutup mata apa nih nyala-nyala. Lampu konser kangen banget. Tadi juga udah dibilang jalan sendiri ya. Ini berarti The Overtones udah setahun keluar dari major label dan udah jadi independen gitu ya? Iya, betul. Menuju 2 tahun. Tahun. Kita pertama keluar dari label kita tuh awal 2020, benar-benar Januari 1 gitu. Sekarang udah mau akhir tahun 2021. Bener ya? Iya, cepet banget. 2 tahun. Bener. Ya kita masuk label Corona Records. Fully independent. Bener. Jadi maksudnya
emang bener-bener corona itu bikin kita jadi produktif kan ya. Kayak aduh, malah sendirinya kayak lebih enak. Apa sih rasanya sekarang jadi label sendiri gitu? Ada bedanya nggak sih? Ada sih, pasti. Sebetulnya sih beda banget, walaupun kita nggak pernah juga merasakan adanya di tengah pandemi ketika kita di dalam label kan ya. Jadi mungkin dari situ kita juga nggak bisa compare perbedaannya sekarang dengan kalau kita masih di label. Tapi mungkin perbedaannya itu sih, kita mungkin sekarang jadi lebih memperhatikan segala aspek dari industri musik, pinginnya juga lebih kreatif, terus juga jadi harus saling harus selalu ada obrolan internal gimana caranya Overtunes tuh selalu punya ide yang fresh. Terus jadi memperhatikan aja sih gimana industri ini bekerja dan gimana caranya Overtunes bisa terus bikin yang bagus. Dan kita sih juga ngerasanya kayak bersyukurlah sudah dibekali mungkin dengan pengalaman 5 tahun, 6 tahun ada di dalam major label yang sangat bagus juga menurut kita gitu. Jadi belajar banyak dari pengalaman itu yang semoga kita bisa ambil banyak ke kita sekarang ini. Gitu. Benar-benar. Udah banyak lah ya, udah 6 tahun berarti udah banyak banget ilmu-ilmu yang diambil gitu kan ya. Dan sekarang akhirnya semoga. Harapannya sih seperti itu ya. Jadi sekarang mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Jadi untuk nextnya di tahun depan juga yang gue dengar-dengar bakalan ada sesuatu dari The Overtunes itu juga dikerjakan sendiri. Album ketiga ya. Betul. Iya nggak sih? Itu target utama kita dan iya kayaknya itu tujuan The Overtunes sekarang tuh kayak main goal-nya tuh adalah album ketiga. Dan iya sih menjadi independen seru untuk mikirin perjalanan menuju album ketiga gitu, dari produksi albumnya, kerjasamanya sama siapa aja tuh kita benar-benar milih sendiri, gimana cara rilisnya, misalnya mau kolaborasi, caranya gimana gitu-gitu kan harus kita sendiri gitu. Jadi benar sih album ketiga exciting dan kita udah mulai juga sebetulnya untuk pre-production sampai masuk production juga, ngobrolin konsep dan lain-lain. Tapi itu lagi sih pinginnya benar-benar bagus gitu kalau rilis album ketiga. Pinginnya nggak cuma jadi lagu-lagu yang ya udah biasa didengerin aja, pinginnya bener-bener standar yang bagus aja gitu. Jadi kita lumayan take our time lah untuk itu. Keren, lebih produktif, lebih keren, ya lebih rajin lah ya, karena udah mandiri ya sekarang. Jadi apa-apa sekarang dikerjainnya mandiri gitu deh kalau muda. Coba di-rate. Se-excited apa sih untuk album ketiga ini dari 1 sampai 10 sampai 100? Dari 10 sampai 100. 105. Asik. Lebih ya. Harus gitu ya. Bener sih. Kalau Kamika berapa? 106. Yang penting kerja kerasnya harus lebih dari 100%. Iya dong. Harus lebih dari 100%. Tapi kalau untuk album ketiga ini inspirasinya 105,1% kali malah kalau bisa. 105,1%. Wah, ini lihat di belakang saya ya. 105,1%. Frekuensi Radio Prambors Makassar tuh kaula muda. Tapi ini untuk pengerjaan si album ketiganya, ini inspirasinya dari mana? Mungkin udah ada single-single yang udah dibikin mungkin? Oke. Ada yang ditulis sudah ada beberapa sih, dan inspirasinya tetap sangat beragam kayaknya kalau aku perhatiin. Oke. Dan mungkin ada yang unik emang karena tahun lalu kita melewati pandemi itu kali ya, pasti somewhat sengaja atau tidak disengaja akan mempengaruhi penulisan lagu kita gitu kan. Tapi tetap selalu luas sih kalau inspirasi ya, masa kehidupan kan banyak aspek yang bisa jadi inspirasi lagu. Jadi macam-macam sih. Macam-macam ya. Tapi pengen deh satu aja inspirasi dari salah satu single The Overtunes, boleh Kak Ruben satu, Kamika juga satu. Inspirasinya yang paling kayak, aduh ini lagu tuh gue suka banget gitu. Kadang suka memindahkan perspektif diri ke tempat orang lain gitu kali ya. Jadi kayak mungkin, misalnya kita sebagai penulis lagu, tapi mau coba ngebayangin kayak jadi pasangannya seorang penulis lagu gitu. Wow. Jadi kemarin ada salah satu lagu yang ditulis berjudul Write Me Another Song. Itu juga kayaknya gitu deh, ngambil perspektif misalnya jadi pasangannya seorang songwriter yang pingin ditulisin lagu gitu. Sedangkan kita kan biasanya cuma dari kita yang aja. Jadi kayak gitu ada. Terus ada apa lagi nih kemarin? Kemarin ada satu lagu yang udah Mada tulis yang sebetulnya sih tentang relationship juga. Wow.
Menarik. Perspektifnya yang biasanya ngomong ke orang tersebut, ini lebih kayak ngomong ke Tuhan, dalam arti kayak lagunya tuh adalah isi doa gitu untuk orang tersebut. Jadi kayaknya, bener sih kata Ruben, kayaknya kita lumayan beberapa kali memainkan perspektif gitu kali ya dalam penulisan lagu gitu. Walaupun mungkin topiknya nggak jauh, tapi pindah-pindah perspektif yang bikin jadi beda aja sih. Ih, keren banget. Ya yang tadi tuh kayak agak dalam gitu ya. Tapi kalau ngomong dari perspektif diri sendiri terus kayaknya juga lama-lama banyak mengulang dan mungkin apa ya, kita sendiri bosan juga kali. Jadi kadang-kadang pengen coba main karakter lain gitu. Pengen main karakter lain, yes. Kayak aktor aja. Keren. Karakter, iya sih. Tapi kan emang gitu kan ya, kalau penulis bisa jadi aktor juga untuk di lagu sendiri, ya nggak sih? Benar. Oh iya sih, aku rasa ada mirip ya. Bener sih seninya gitu. Jadi kita kayak pemeran utama ya. Iya. Pemeran utama di lagu itu, keren. Tapi pernah gak sih kayak membuat sebuah single, mungkin pernah kali ya, dan mungkin sering membuat sebuah single atau lagu itu terinspirasi dari seseorang, kayak gitu. Oke. Pernah nggak? Iya. Pernah sih, pasti sih. Mungkin curahan hati untuk seseorang akhirnya dicurahkannya lewat si single itu. Oh, terus dikasih juga ke orangnya dong itu. Oh, keren. Wah. Ya maksudnya, iya sih lah ya. Oh, nggak pernah deh. Oh, nggak pernah nulis. Oh iya. Pernah deh. Pernah dong. Iya, dia pernah. Benar. Berarti sebenarnya pernah ya? Aduh, gimana sih Kak Mika? Pernah nggak nih? Iya, pernah. Lagunya kebanyakan biasa ganti-ganti. Justru baru-baru ini aku ingatnya kalau lagu yang emang aku tulis untuk orang dan disampaikan ke orang tersebut gitu tuh baru akhir-akhir ini nih, soalnya di Overtunes album 1, album 2 tuh aku rasanya kayak masih banyak memainkan peran kayak tadi itu sih, kayak beda lah, kayak detach sama kehidupan aku personal gitu. Makanya baru akhir-akhir ini sih yang baru rasanya tertulis dalam sebuah lagu yang perspektifnya aku sendiri gitu. Oh, ini Mada ada nih by the way nih. Wow, Mada nyusul. halo. Ditunggu seluruh kaula muda Makassar. Halo, Mada. Apa kabar? Baik. Senang banget. Gimana? Udah mau melahirkan peliharaannya? Bukan gue aja. Ya, jadi tadi habis ngantar peliharaan kita. Sehat-sehat ya? Puskeswan dia. Gimana? Sehat dan kayaknya hamil. Yes! Keren. Tunggu kabar baiknya ya. Siap. 1 bulan lagi harusnya lahir. Satu Makassar dengar kabar baik. Harus dong, kabar baik kan harus semua orang dengar. Gimana sih? Kemana kabarnya baik ya? Baik, sehat. Baik. Kita lagi ngebahas soal si album ketiga yang bakalan lahir di tahun depan ya. Nice. Semoga ya. Semoga. Kalau gue sih nunggunya di Overtunes-nya yang main ke Makassar. Kita ngobrolnya langsung di ruangan ini gitu kan ya. Untuk si album ketiganya. Ditunggunya kayak gitu. Semoga terjadi benar. Iya dong, harus ya. Kita doakan. Iya, betul. Nanti pasti kita deh kalau kita ke Makassar. Yoi, keren banget. Tadi katanya Kamada suka banget sama Makassar ya? Nah, parah sama makanannya, sama ya semuanya sih sebenarnya di sana suka banget. Favorit banget. Mada banget ya. Orang unik kalau ketemu kita di sana yang dicari Mada maksudnya kita kayak. Siapa tahu kan nanti bikin sebuah single juga dari kota Makassar karena Kamada suka banget sama Makassar. Siapa tahu kan? Bikin single tentang Jalan Kote. Jalan Kote bener, tapi dari kakak-kakak bertiga ini kalau ke Makassar yang paling dicari di Makassar apaan? Jalan Kote emang enak sih. Itu apa yang lu suka pesan? Pisang hijau. Pisang hijau. Oke. Main kayak coto ya? Coto Makassar, palu basah. Ya, terus ada emang enak sih makanannya. Makanannya top sih. Oh, kalau ke Makassar kolesterolnya naik sih, fix. Karena enak-enak makanannya. Iya. Makassar. Bedouin. Seafoodnya enak. Dulu kita pernah makan seafood kali itu. Oh iya, seafood juga. Kalau di Makassar seafood pasti udah enak-enak banget. Wah, kalau muda udah ada coto Makassar, terus ada pisang hijau. Dari album ketiga langsung masuk ke makanan di Makassar. Fix nanti lagu jadi lapar ya? Jadi lapar. Mana nih? Jadi lapar. Pokoknya nanti ditunggu aja lah ya main-main ke Makassarnya. Nanti wisata kuliner lagi di Makassar sambil main-main ke Prambors untuk promosi album ketiganya. Tepuk tangan dulu dong buat The Overtunes.
Thank you. Keren banget. Tapi selain sibuk dengan album ketiga, dari personel The Overtones ini, kesibukannya apa lagi nih? Ya, banyak bikin lagu juga sih. Sebetulnya sih semuanya masih dengan tujuan album 3, tapi mungkin untuk sekarang seperti yang tadi kita udah sempat obrolin, selamanya Live Part 2. Yes. Itu karena kita mau bikin di bulan depan, jadi mungkin sekarang lagi banyak mikirin tentang itu. Mikirin lumayan banyak sih ya. Kayak sekarang karena independen itu kita mikirin cari sponsor sendiri, kita mikirin teknis sendiri gitu kan. Keren. Jadi lumayan banyak. Sekarang dia mungkin fokus terdekatnya itu, tapi selain itu pastinya masih nulis lagu, masih buat orang, buat kita sendiri. Ngurusin perjalanan di album 3, kerja sama dengan siapa aja gitu-gitu sih. Kayaknya semoga sih kita berharapnya menjadi perjalanan yang seru dan semoga bisa ketemu dengan orang-orang yang sama semangatnya kayak kita gitu sih. Keren. Pokoknya kita sih berharap yang terbaik untuk album ketiganya, segera rilis dan segera main-main ke Prambors Makassar. Tapi mungkin last question untuk teman-teman dari The Overtones, apa sih harapan terbesarnya setelah mungkin pandemi ini berakhir atau tahun 2021 ini berakhir dari teman-teman The Overtones? Satu-satu kalau gini. Dari Kamada dulu deh. Yang pastinya sih kita dapat panggung lagi ya, bisa ketemu sama Amin, penonton. pasti. Ya. Dan kalau bisa nggak terlalu berjarak gimana aja ya. Iya, benar. Iya, sama ya mungkin semua proses ke depannya lancar aja deh untuk apapun yang kita bertiga kerjakan itu sih. Dua harapan itu. Iya sih, wah, ada semua yang bagus dan ya bener sih, aku rasa juga tahun depan tuh tahun yang sangat penting lah buat The Overtones, kalau nggak besar gitu ya penting, tapi jadinya kita semoga bisa kerja sama yang baik lah sebagai tim gitu kali ya, dan semoga kita bisa menikmati lah perjalanan musik kita juga ke depan, karena itu yang penting juga. Keren. Terakhir, Kak Mika? Aduh. Kesimpulan nih kalau yang ini kesimpulan. Aduh, itu lagi. Mungkin kalau dari aku, satu hal yang berhubungan dengan kayak industri musiknya ya, karena kita sekarang udah lihat semakin banyak yang muncul kayak talent baru, musisi baru, band baru gitu-gitu, dan adanya waktu 2 tahun ini untuk ngulik hal baru tentang The Future, cara entertain orang-orang. Aku sih berharapnya semoga nanti ketika segala panggung dan acara-acara udah balik, semoga semuanya bisa banyak belajar lah dengan adanya pandemi kemarin. Semoga acara bisa semakin megah, semakin lancar, terus semakin ambisius gitu bagi orang yang ngerjain panggungnya lah, sampai orang yang ngisi acaranya gitu-gitu. Jadi aku sih dari dulu berharap banget untuk semua musisi atau band-band gitu bisa punya tour sendiri yang mereka bisa bawa konsepnya kemana-mana gitu. Yang masih berharap itu bisa terjadi, dan semoga dengan adanya waktu kemarin-kemarin ini banyak orang udah memikirkan hal yang sama, dan semoga bisa kejadian lah nanti pas semuanya udah kembali lagi. Keren sekali harapannya ya. Pokoknya kayak ini semua harapan dari teman-teman The Overtones juga masuk dalam harapan dari teman-teman musisi lain ya. Pokoknya mungkin konser segeralah pokoknya bisa diadakan kembali dengan protokol kesehatan yang pastinya harus tetap diikuti dan dipatuhi, dan pastinya ditunggu main-main lagi ke Makassar. Intinya seperti itu saja sih kalau untuk teman-teman The Overtones. Terima kasih banyak. Tapi tadi kan the last question, ini the last banget nih. Kalau ini the last banget. Gak apa-apa, nanti habis the last lagi gak apa-apa? Gak apa-apa juga sih. Kalau dikasih kesempatan untuk kolaborasi lagi, pengen kolaborasi bareng siapa? Kemarin sama Raisa juga udah pernah ya di 2020 ya. Nextnya sama siapa lagi kira-kira? Tonton kalau bisa memilih. Mas Kunto Aji kali ya. Oke. Kali. Ada band Hursa. Ada band Hursa juga keren. Keren. Siapa lagi? Siapa lagi ayo? Ya, luar negeri kita luar negeri juga. Boleh nggak apa-apa. Siapa ya tapi ya? Siapa ya? Coldplay. Wow, keren. Bisa nggak apa-apa kan, kita menghayal dulu kan ya, nggak apa-apa. Kita harus bermimpi dulu setinggi langit. Nggak apa-apa. Kalau kami kan siapa? Aku juga dari tadi nyari, aku bingung pingin sama siapa sekarang.
Siapa ayo? Bener yang tadi Ruben bilang si Hursa sebenarnya tuh pingin banget. Mungkin selain itu belum terlalu ada yang kepikiran karena biasanya kolaborasi dengan siapa, misalnya mau duet atau apa tuh baru kepikiran orangnya pas kita udah nulis lagunya atau apa gitu kan. Ya untuk sekarang ini sejujurnya kan belum terlalu kepikiran siapa-siapa yang spesifik gitu untuk kamu. Gitu. Oke. Berarti banyak lah pokoknya mungkin nanti di tengah jalan ya baru kepikiran kayak gitu. Ide-ide kreatif tuh biasanya di tengah jalan dan tiba-tiba jadi aja gitu kan ya. Itu di akhir sebenarnya. jalan. Biasanya pas lagi jemur baju atau apa gitu kan. Iya benar. Inspirasi karena datangnya dari mana aja. Pas lagi relax otaknya. Karena tadi di awal aku membuka dengan sayap-sayap pelindung. Boleh nggak sih aku dinyanyiin sekali aja refnya sayap-sayap pelindung? Boleh dong ya? Boleh dong ya, boleh dong ya. Boleh. Ya, kok aku yang main? Aduh keren. Wah ini live nih. Nyanyiin sayap-sayap pelindung. Oke aja, sound dari depan ada. Oh ya. Oke. Kita nyanyi sedikit dari sayap pelindungmu ya. Boleh. Walau kau tak sanggup, ku takkan menyerah. Ku ada untukmu, kapanpun mimpi terasa jauh. Oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Wah. Iri nggak kalau muda sama aku? Pengen mewek nih. Thank you so much. Teman-teman Java Virtunes, tepuk tangan dulu dong. Oh my God. Terima kasih banyak Kak Mika, Kak Ruben, Kak Mada udah mau ngobrol-ngobrol bareng di sini di Prambors Ngobrol plus dinyanyiin sayap-sayap pelindung live ya. Yang gue bilang tadi gue biasa denger di playlist doang. Sekarang gue dinyanyiin langsung. Iri nggak? Nanti lah ya kalau muda. Pokoknya kita nantikan aja album ketiga dari teman-teman The Overtunes dan ditunggu main-main ke Makassarnya. Oke? Thank you. Thank you so much untuk teman-teman The Overtunes. Kalau muda kamu jangan kemana-mana ya. Baim masih bakal temenin kamu sampai jam 5 sore di Prambors DJ Show with Baim. Aman. Aman. Thank you. Kita boleh foto dulu sama bikin storyan. Boleh. Ini apa dulu? Apa kita bikin dari sini story-nya? Storyan. Kita storyan dulu ya Kak ya. Sorry. Nanti dada aja gitu. Nanti by the way ini naiknya di jam 3 waktu Makassar. Oke. Kalau muda hari ini Prambors Ngobrol bareng The Overtunes. Hai. Dari jam 3 sampai jam 4 sore. Stay tune ya. Oke, kita foto lagi ya, Kak. Ya. Online ya, kita sekarang. Iya, mah gue udah jam 2 udah lewat. Lebih dulu mana sih sini? Mereka. Tempat sana berarti di 3 sini dong. Nah, ini foto nih. Caranya gimana nih? Gimana sini? By the way ini ada tim sosmed juga yang dari tadi ikutan video di belakang. Hai. Kita foto ya. Caranya gimana? Tapi si Gazi masih di situ nggak sih? Gazi siapa? Temen gue dulu juga di Prambors sih. 1, 2. Sekali lagi ya. Gazi siapa? Gazi teman kuliah gue, Gazi Radit. 1, 2. Oke deh. Kak Mika, Kak Ruben, Kak Mada, thank you so much ya. Terima kasih. Thank you. Oh, tadi Mada nanya,
Gazi masih kerja di situ nggak? Gazi namanya. Gazi. Aku kayak nggak dapet deh Kak. Iya nggak dapet ya. Namanya siapa? Kita berapa tahun lalu sih susah sinyal tuh? Oh, udah lama banget sih. 3 tahun ya, 3-4 tahun lalu ya. Iya. Kebetulan aku baru bergabung di Prambors Makassar 2 tahun yang lalu. Oh, oke. Ya mungkin gak dapet info yang kemarin-kemarin. Oke, terima kasih banyak. Nanti filenya Thank you. aku kirim ya.